Oke, perkenalkan nama saya Arkep Kole dengan NIM 19 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian. Di sini kita diminta untuk menentukan judul lalu menentukan metode apa yang kita gunakan, terus membuat flowchart, lalu Excel, lalu MATLAB. Di sini metode judul yang saya pilih itu adalah implementasi metode AP untuk menentukan pemilihan lokasi wisata pantai. Oke, di sini apa itu metode AP? Metode AP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan. Metode pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki menurut hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dan dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih struktur dan sistematis. Oke, di sini saya pilih suatu studi kasus di mana Pak Jamal ingin berlibur bersama keluarga di salah satu pantai di Kota Kupang. Dengan informasi yang diperoleh dengan kriteria yang pertama keindahan, keamanan, lalu fasilitas. Dengan kriteria yang di atas, keputusan menyatakan bahwa keindahan lebih penting daripada keamanan, keindahan mutlak lebih penting dari fasilitas, lalu keamanan lebih penting dari fasilitas. Lalu kita dapat mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Di mana tujuan dari kita membuat penelitian ini untuk memilih tempat wisata pantai terbaik, dan kriterianya adalah keindahan, keamanan, lalu fasilitas. Di sini alternatif yang saya pilih itu tiga pantai di Kota Kupang. Pertama itu Pantai Lasiana, Pantai Tabalolong, dan Pantai Arcina. Oke, yang kedua itu pembuatan flowchart di mana yang pertama itu adalah atau tujuan itu tempat wisata terbaik. Lalu di bawahnya itu terdapat kriteria, dan kriteria yang pertama itu keindahan, keamanan, dan fasilitas. Terus ditarik ke bawah lagi yaitu untuk lalu itu Pantai Lasiana, Pantai Tabalong, dan Arcina. Oke, kita langsung karena dia metode untuk menentukan kriteria lalu alternatif. Di sini kita akan membuat matriks berpasangan, di mana dalam kasus ini memiliki 3 buah kriteria, yaitu kita misalkan dengan keindahan dan seterusnya, lalu alternatif seperti di sini. Lalu kita akan membuat persamaan sebagai berikut. Yang pertama itu kita membuat perbandingan antar kriteria yang membentuk matriks 3x3, di mana 3 ini alternatif, lalu 3-nya ini kriteria. Oke, dan begitu yang kedua, perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria keindahan yang akan membentuk matriks 3x3 juga, sampai seterusnya. Di sini kita akan membuat untuk pada proses untuk di Excel kita akan membuat 4 tabel atau 4 sheet. Seterusnya dari masing-masing perbandingan berpasangan, kita membuat vektor agent normalisasi dengan membentuk konsisten hierarki, dan seterusnya perhitungan untuk perbandingan antar kriteria berdasarkan asumsi dari di atas ini, yaitu pengambilan keputusan kita ubah dalam bentuk kuantitatif. Yang pertama itu keindahan lebih penting daripada keamanan, itu kita misalkan dengan skala nil 5. Terus keindahan mutlak lebih penting dari fasilitas, kita misalkan dengan 7. Lalu keamanan lebih penting dari fasilitas itu kita misalkan dengan 5.
Oke, lalu untuk kriteria kita misalkan dengan C1, C2, dan C3. Maka matriks yang akan kita munculkan di Excel itu seperti ini. Oke, ini untuk perbandingan terhadap kriteria kemudahan, kriteria keamanan, lalu kriteria fasilitas. Jadi kita langsung saja ke Excel untuk kita melihat. Oke, ini untuk perbandingan berpasangan terhadap masing-masing kriteria, di mana kita misalkan keindahan itu dengan C1, keamanan dengan C2, lalu fasilitas dengan C3. Oke, langkah pertama itu kita menentukan kriteria, di mana kriteria C1 itu kolom 1 sama indeks 1, lalu kolom 2 sama indeks 2, 1, terus kolom 3 sama indeks 3, 1 juga. Kita enable ini supaya kita lihat. Oke, selanjutnya langkah kedua itu untuk pencarian agent faktor normalisasi, di mana C1 ini kita dapatkan, atau nilai angka 1 ini kita dapatkan dari sini, kolom 1 kali indeks 1. Sini juga begitu. Ini yang kita dapatkan dari C atau kolom 1 sama indeks 2. Oke, sampai seterusnya. Begitupun juga dengan ini. Begitupun juga dengan ini. Lalu dari C1, C2 sama dari C1 ini kita dapat memperoleh nilai dari baris 1 yaitu 53,38, dimana kita dapatkan dari, kita jumlahkan keseluruhan dari kolom 1, yaitu ya rumusnya seperti ini. Kita menggunakan sum. Oke, seterusnya kita ke kolom 2. Kolom 2 juga sama, penjelasan juga, cara kerja juga sama seperti yang kolom 1. Bedanya kita duluan dari kolom 2 karena yang kita kerja adalah kolom 2. Begitupun juga untuk mencari nilai ini, kita jumlahkan, kita ambil keseluruhan dari menggunakan rumus sum. Begitupun juga dengan kriteria ketiga. Bedanya kita duluan dari kolom 3 baru kolom 1. Oke, setelah itu untuk langkah keempat kita mencari rasio konsistensi, di mana Emax ini adalah agen vektor normalisasi. Kita dapatkan, kita input dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu kita ambil dari bagian atas ini. Ini untuk kolom 1 terdapat nilai 2,98. Lalu untuk kolom kedua ini atau C2 kita ambil dari baris 2 yaitu 1,1. Untuk C3 juga kita ambil dari baris ketiga yang telah kita buat tadi. Setelah itu untuk kolom 2, untuk baris yang kedua atau kolom 2 ini kita ambil juga masih sama, kita ambil juga dari yang kedua lagi sampai seterusnya. Ini juga kita ambil dari sini 39, lalu 53,8. Ini adalah baris pertama. Jadi untuk Emax agen vektor normalisasi ini pada baris pertama itu semuanya ini kita ambil dari baris pertama yang telah kita buat dari sini. Oke, begitu juga dengan kolom 2. Ini kita ambil keseluruhan dari baris kedua yang telah kita buat. Jadi kita memperoleh jumlahnya itu terdapat dengan menjumlahkan kolom dari sini. Coba kita tes apakah rumusnya berhasil. Kita coba mengganti ini dengan 1. Kalau dia berubah betul. Oke, maka otomatis akan berubah. Kita ganti kembali 3.
3. Oke, maka dia akan kembali seperti semula. Terus kita itu. Selanjutnya untuk rasio konsistensi itu kita dapat keseluruhan dari Emax, yaitu nilai seperti ini, lalu C1 atau A itu nilai seperti ini, lalu CR atau rasio konsistensi nilai seperti ini, dan kita dapatkan hasilnya lebih kecil dari 0,1. berarti hasil selanjutnya itu kita ke sheet yang kedua, yaitu perbandingan berpasangan pada kriteria keindahan. Sama di sini C1 nya kita rubah menjadi alternatif. Kalau tadi di pertama itu kita pemisalan dengan kriteria, kalau di sheet yang berikut kita pemisalan dengan alternatif atau tempat tujuan. Sini pertama C1 itu sama pantai Lasiana sampai sini. Selanjutnya itu untuk perbandingan berpasangan pada alternatif masih sama C1 untuk indeks 1 sama kolom 1 1, lalu indeks 1 kolom 2 1, sampai seterusnya. Nah, itu untuk pencarian eigenfaktor normalisasi di baris pertama rumusnya masih sama, yaitu kolom 1 kali indeks 1 dapat 1. Begitupun juga dengan ini, kita mulai dari atas baru kali bawah kali kolom kedua sampai kolom ketiga, ini juga masih sama, kita kali, karena yang kita mulai dari kolom 1 jadi kita harus kali dari atas ke bawah. Begitupun juga dengan baris kedua, tapi kita harus kali dari baris kedua baru ke baris pertama sampai baris ketiga, dan juga baris ketiga kita harus kali dari baris ketiga sampai baris ke-1. Cuman kita mendapatkan hasil dari baris pertama ini, baris ketiga ini, baris kedua ini, baris pertama ini. Selanjutnya untuk nilai eigenfaktor normalisasi kita mendapatkan keseluruhan nilai di bawah sini. Masih sama seperti yang tadi yang pertama, itu kita untuk pada bagian baris yang ini kita ambil keseluruhan dari baris yang ini, baris pertama, dan juga dengan kolom kedua kita ambil dari baris kedua, sampai seterusnya. Untuk rasio konsistensi juga masih konsisten karena dia masih berada di 0,1. Selanjutnya kita ke sheet 3 atau kriteria keamanan. Ini sama, ini juga masih sama, tapi ini bedanya di sini. Masih sama. Untuk nilai sudah berubah. Seterusnya untuk para nilai ini masih sama, di proses pengesahan masih sama, baris kedua pun juga masih sama, baris ketiga juga masih sama. Lalu untuk mencari eigen normalisasi juga masih sama, di mana baris pertama ini kita dapatkan dari keseluruhan sini dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan ini, maka kita dapatkan hasil 2. Terus untuk eigen maksimal atau untuk Emax atau sini eigenvektor normalisasi juga masih sama, CI juga masih sama, CR juga masih sama, di konsisten di bawah 0,1. Oke, selanjutnya kita ke sheet berikut, yaitu untuk kriteria fasilitas juga masih sama. Selanjutnya di proses penilaian juga masih sama untuk baris pertama 1 kali 1 sama, kita dapat keseluruhan jumlah baris 1 hasilnya ini, yang kita dapatkan dengan ini. Begitu juga dengan baris ini, baris kedua dan baris ketiga. Selanjutnya untuk eigen normalisasi masih sama juga, nilai keseluruhan baris 1 ini kita ambil dari nilai keseluruhan kolom 1 kita ambil dari
baris pertama. Begitu juga dengan seluruh nilai ini kita ambil dari baris kedua. Kita mendapatkan keseluruhan nilai 73. Oke, seterusnya untuk rasio konsistensi. Oke, untuk rasio konsistensi nilai keseluruhan dia masih konsisten di bawah 0,1. Lalu untuk peringkatnya itu C1 atau kriteria 1 itu dia berada di bawah, dia paling tinggi yaitu 0,504. Lalu urutan kedua yaitu C2 yaitu 0,314. Terus C3 0,185. Oke, sekarang untuk di Excel sudah, maka kita akan lihat prosedur kita itu di program MATLAB. Oke, ini adalah dark yang kita buat. Kerendahan berada di 0,1, lalu keamanan berada di 0,331. Begitu juga dengan fasilitas. Sekarang kita ke MATLAB. Oke, ini adalah script dari MATLAB-nya. Dimana hasilnya seperti ini. Kita tunggu sebentar, sudah seperti ini. Coba. Oke, ini. Sekarang kita coba keluar. Oke, lalu coba kita X. Keluar. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk proses penyelesaian UAS dengan studi kasus bukan setapan menggunakan metode HP. Oke, sekian, terima kasih.